Halo, jumpa lagi dengan saya, Joanna. Saya adalah coach dari acara EBT, English Business Talk. Di sini saya ingin memberikan info tentang bisnis yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan income baru dari rumah, dari internet, yang bukan hanya di Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Itulah kenapa saya menggunakan judul acara EBT, English Business Talk. Siang hari ini saya IG Live tidak sendiri ya. Saya ingin mengundang tamu spesial saya. Beliau bernama Penny Wulandari. Jadi saya mengenal beliau ini saat pandemik setahun yang lalu. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Ya ini, saya lihat sahabat saya sudah join di sini ya. Jadi saya ingin mengundang sahabat saya ini, kita bisa belajar banyak dari sahabat saya ini. Oke, saya langsung mengundangnya ya. Bentar. Oke. Kita mengundangnya. Oke. Halo, Eh, halo, Joanna. halo, Mbak Penny. Apa Halo, kabar? gimana? Oh, ya, Bang. Oh, iya, Baik. agak menggema ya. Kenapa? Suaranya agak menggema ya. Oh gitu. Aku pakai Iya. earphone ya. Oh, oke, oke. Gimana kabarnya, Penny? Oke, gimana gimana? Udah Ya, oke, jelas ya? gimana kabarnya? Iya, jelas, jelas. Gimana kabarnya hari ini, Penny? Alhamdulillah baik, Mbak, sehat. Ya, hari ini kebetulan kan persis hari ini ya, hari kemerdekaan Indonesia ya. Merah putih, Heeh. berarti saya merah, ini Penny Iya nih pakai aku putih. pakai Merah putih putih. nih. Wow. Iya. Aku Oh, lagi pakai ini nih filter nih. pakai pakai filter ya. Oke, Dah, oke. oke. Oke, ya. Kepencet. Ini nggak apa-apa. Jadi saya lihat tadi kan beritahu Penny. Kalau saya ini mengenal Penny kan baru ya, dalam artian setahun yang lalu karena pandemik, akhirnya Mm-mm. kita bisa berkenalan. Belum pernah bertemu Mm-mm. langsung, tapi bertemunya selama ini Betul. lewat virtual aja. Tapi sudah deket ya, Penny ya. Kita Iya sering ya. ketemu. Lagi Nggak sekarang terasa lagi ya bisa udah ketemu. setahun lewat ya, Mbak ya? Setahun Iya lebih betul, ya? 1 tahun lebih. Iya, satu tahun lebih. Hmm. Jadi ini di sini kan apa? Penny bisa sharing gitu ya. Yang saya tahu kan Penny bookpreneur ya, dalam artian apa itu bookpreneur gitu kan. Hmm. Terus juga Mm-mm. nanti bisa kita. Jadi sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu supaya Mm-mm. teman-teman mengenal Penny lebih lagi ya, gitu. Oke, Mbak Zona, terima kasih ya udah undang saya nih di sore hari ini bertepatan Ya, dengan 17 Agustus ya. Kita pakai ya merah benar. putih nih. Merah putih. Tinggal tiga. Iya, jadi Oke. apa ya? Saya mau apa perkenalkan diri dulu ya. Oh, benar Oke, dulu jadi ya. buat buat teman-teman yang mungkin belum kenal saya ya, teman-teman yang Mbak Joanna juga mungkin. Saya Penny, saya seorang bookpreneur. Bookpreneur apa sih gitu? Pasti banyak yang Ya, tanya ya. Iya, jadi ya. saya tuh bantu orang untuk apa bikin buku, Mbak Joanna. Jadi Oh. kalau misalnya teman-teman apa punya impian atau punya apa keinginan untuk punya buku, nah saya apa bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impiannya untuk membuat buku, untuk berkarya ya gitu. Nah, jadi apa saya itu sudah apa menjalani apa ya? Bisa dibilang bisnis, bisa dibilang apa ya? Hobi juga ya. Jadi saya sudah melakukan ini itu kurang lebih 13 tahun, Mbak Joanna. Jadi Oh, 30 awalnya tahun. mm-mm, awalnya dulu saya kerja,
di majalah, kemudian majalah tempat saya kerja itu tutup. Nah, jadi saya masih pengen tetap berpenghasilan ya, masih pengen tetap kerja, masih pengen tetap bisa bantu orang juga untuk berkarya. Lalu saya memutuskan untuk jadi freelance, Mbak Joanna. Jadi freelance desain ya untuk buat buku. Nah, terus jadi freelance itu enak. Cuman ada nggak enak ya Mbak Joanna. Jadi Ada kalau enak ada freelance enak. itu, iya Hmm? freelance itu emang enaknya ini ya bisa waktunya bebas kita yang nentuin gitu. Tapi nggak enaknya Ya, apa penghasilannya tuh tergantung project Mbak Joanna. Jadi iya, apa kalau kalau ada project ya dapat income gitu ya. Tapi kalau misalnya ya. nggak ada project gitu ya otomatis nggak ada penghasilan. Nah, jadi pas pandemi nih apa saya ini banget nih apa terasa banget ya apa terdampak gitu ya. Jadi pas pandemi itu semakin nggak jelas ya ini ya income-nya gitu ya. Terus eh, Iya, saya berpikir saya harus punya apa income income lain ya apa sebagai penghasilan lain gitu ya, nggak bisa hanya mengandalkan dari buku aja gitu. Akhirnya saya searching-searching di internet gitu ya, apa ya kira-kira bisnis yang cocok buat saya. Terus akhirnya saya ketemu dengan komunitas bisnis internet, Mbak Joanna. Nah dari situ akhirnya saya pikir ya yang paling masuk akal itu ya, soalnya karena selama pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana, terus apa aset atau alat yang paling dekat dengan kita itu kan handphone dan internet ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga ya kalau saya coba apa ya menggeluti bisnis ini ya. Jadi akhirnya saya bergabung dengan komunitas, kemudian saya menekuni bisnis internet ini juga. Dan enaknya di situ karena saya sebagai pemula ya eh, nggak tahu apa mau ngapain ya nggak pernah punya bisnis sebelumnya gitu kan enaknya di situ ternyata saya dapat banyak mentor terus komunitasnya oh, juga positif gitu terus iya. enaknya lagi iya udah ada sistemnya yang tinggal saya jalanin Mbak Joanna gitu sebagai seorang pemula kan nggak tahu ya nggak tahu mesti ngapain gitu ya apalagi mau bisnis apa gitu ya tapi kalau misalnya udah ada sistemnya yang saya tinggal jalanin kan enak gitu akhirnya saya ya sekarang kira-kira sudah 1 tahun ya, 1 tahun saya bergabung dengan komunitas dan saya apa ya yakin banget ya gitu kalau dalam 1 sampai 2 tahun ke depan tuh saya bisa mewujudkan impian saya gitu yang tadinya mungkin remang-remang ya asal apa setelah pandemi gitu aduh semakin remang-remang gitu ya impian saya bisa terwujud nggak ya tapi setelah saya bergabung saya yakin dalam 2 sampai 3 tahun ke depan saya bisa mewujudkan impian saya gitu karena bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja gitu Mbak Joanna. Oke, jadi semakin tahu ya teman-teman ini setelah Mm-mm. dari Penny ya. Tadi kan Penny bilang kalau tempat bekerjanya itu tutup ya. Itu apakah yang Mm-mm. pandemi ini ya atau sebelumnya? Oh, karena pandemi ini ya? Enggak, Atau bukan. gitu Jadi ya? Jauh sebelumnya. sebelumnya Mbak Joanna, jadi saya dulu kan kerja di majalah Mbak Joanna. Jadi Ya, ya, ya. di majalah itu sekitar tahun 2005, 2028, 2008 itu kan ya memang ini ya sudah banyak yang mulai tutup ya majalah Mbak Joanna karena kalah bersaing lah ya media dengan media lain ya. Jadi Ya, di ya, ya. tahun-tahun itu memang banyak majalah-majalah lain yang tutup. Jadi apa mungkin trennya juga ini ya sudah bergeser ya orang sudah nggak banyak yang apa langganan majalah karena bisa bisa diakses lewat internet kan ya. Nah jadi di tahun itu memang banyak sekali media-media yang apa istilahnya ya beralih ya bisa bisa dibilang beralih ke digital gitu Mbak Joanna. Jadi termasuk juga majalah saya gitu. Tapi waktu itu kayaknya majalah saya memutuskan untuk apa ya sudah berhenti gitu ya karena saya kurang tahu kenapa. Jadi intinya
tutup lah ya gitu. Jadi memang kalau dilihat perkembangan media ya sampai dengan sekarang juga itu memang sudah mulai bergeser ya Mbak Joanna. Orang sudah mulai eh, akses media atau informasi itu dari digital ya, dari internet gitu. Jadi yang 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 hard kayak koran, majalah itu yang bertahan ya memang hanya segelintir aja yang kuat ya untuk terus bertahan gitu. Kalau tidak dibarengi dengan online ya, medianya online gitu, saya rasa nggak bisa survive gitu seperti ya tempat saya bekerja itu, Mbak Joanna. Jadi tutupnya itu bukan karena pandemik ya. Jadi sebelum Oh, pandemik bukan. itu sudah tutup. Sebelum Jadi pandemi, sudah iya. tutup. Kan setelah itu kan Penny ini ya freelancer itu ya. Setelah itu baru Betul. terjadilah pandemik ya. Kena dampaknya ya. Kita semua Iya, kena dampaknya betul. ya. Itu terasa Betul, sekali betul itu ya. banget. Iya, Mbak Ya. Joanna. Jadi kalau bisa dibilang ini ya perjalanan karir saya itu sebagai freelancer 13 tahun ya sampai ketemu pandemi ya. Kemudian saya masuk di komunitas. Itu perjalanannya ini banget, Mbak. Jomplang banget. Kenapa? Karena apa? Karena gini, jadi waktu saya memulai jadi freelance itu saya terima jobnya itu berdasarkan ini ya, perkenalan, misalnya teman kenal teman gitu ya. Dia mau bikin buku atau apa gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut aja gitu ya. Nggak ada promosi apapun gitu. Referensi. Betul, berdasarkan referensi orang lain gitu, temen gitu ya, yang sudah pernah kerjasama dengan saya gitu. Jadi bisa dibilang lambat ya ininya ya perjalanannya gitu ya dibandingkan ketika saya masuk di dunia online ya. Setelah saya masuk di komunitas bisnis internet, saya juga kan mulai go digital juga, mulai go online juga, akhirnya membangun personal branding, kemudian saya juga gunakan internet juga untuk supaya orang juga kenal saya, tahu saya, apa sih yang saya kerjain gitu ya. Jadi itu perbedaannya jauh banget, Mbak. Jadi 13 tahun nih saya freelance dibandingkan satu tahun ini setelah saya masuk di komunitas itu beda banget gitu. Jadi karya-karya yang dihasilkan, kemudian jumlah ininya, iya itu bisa dibilang sama gitu ya. Jadi 13 tahun sampai 1 tahun itu bisa dibilang sama gitu. Jadi yang kemarin saya lakukan selama 13 tahun itu ya kan tidak pernah bangun personal branding, kemudian juga nggak pernah promosi gitu ya. Dibandingkan 1 tahun ini setelah saya masuk digital, saya mulai bangun personal branding, saya mulai promosi juga, saya juga bisa dibilang mencari ini juga ya, mencari prospek juga gitu ya, melalui sosial media saya itu bisa dibilang ya sama gitu, 13 tahun dibandingkan 1 tahun gitu ya. Jadi jelas banget, terasa banget bedanya ketika kita masuk ke dunia digital gitu. Itu yang paling saya rasain ya, Mbak Joanna. Ya, apa yang membedakan yang kemarin sama yang sekarang? Itu menurut ini kan 13 tahun sama 1 tahun gitu kan, beda sekali antara offline online. Itu apa yang bisa mungkin bisa disaringkan di sini teman-teman, apa yang membedakan kok bisa sama ya? Kalau secara ini pemikiran kan 13 tahun sama 1 kan beda sekali, tapi kok bisa seakan-akan kualitasnya lebih ini ya. 1 tahun ini yang lebih jauh sekali ya, dalam artian banyak yang dipelajari. Itu apa? Apa yang bisa membuat perbedaan di situ? Mungkin Penny bisa sharing. Iya, mungkin ini ya, strateginya juga ya, Mbak Joanna ya. Waktu saya belum go digital itu, waktu saya belum gunakan internet dengan bener gitu ya, maksudnya dulu kan pakai internet ya paling cuman buat browsing aja gitu ya, Mbak Joanna, nggak kepikiran untuk
promosi atau apa tadi bangun personal branding itu nggak kepikiran ya waktu sebelum masuk komunitas itu ya. Jadi mungkin ya bisa dibilang pergerakannya itu lambat gitu Mbak Joanna. Jadi ketika belum kenal internet lebih dalam gitu ya, belum masuk go digital gitu, ya promosinya seperti seperti apa ya, hidup segan mati tak mau gitu ya. Ada tapi nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian pas saya sudah mulai tahu internet, kemudian bisa menggunakan itu, ternyata bisa kita gunakan juga untuk promosi. Kita bisa gunakan internet, terutama sosial media kita untuk bangun personal branding gitu kan, biar kita bisa apa ya, bisa dikenal orang, bisa dilihat ya, kemudian bisa juga apa dipercaya orang gitu ya untuk berkarya bersama gitu ya, untuk apa bangun kerjasama gitu. Nah itu ternyata apa yang saya lakukan 13 tahun kemarin gitu ya dibandingkan saya 1 tahun ini ya, yang memang saya mulai dari nol ya Mbak Joanna, dari yang saya nggak tahu ya, nggak punya akun Instagram, nggak punya dulu punya akun Facebook ya, cuman nggak saya manfaatin ya, cuman ya buat posting-posting foto gitu ya, tapi nggak tahu mesti diapain gitu. Ketika sudah mulai tahu namanya optimasi sosial media gitu ya untuk membangun personal branding, akhirnya ya saya manfaatin banget gitu ya, mumpung ya, karena saya lihat yang saya rasain ya dari sosial media gitu ya, kita bisa menjangkau lebih banyak orang Mbak Joanna gitu. Jadi kita bisa, istilahnya kita bisa ketemu orang lebih banyak, beda tempat ya, beda lokasi, kemudian dari belahan dunia yang lain gitu, kita bisa ketemu dari sosial media. Itu saya rasain banget, soalnya kebetulan ya saya dengan komunitas di Kins Moms kan membuat gerakan nih Mbak Joanna, membuat gerakan nulis yuk. Jadi awalnya memang waktu itu pas pandemi ya, awal-awal pandemi, kita bikin ini untuk ya mewadahi teman-teman supaya apa di rumah aja tapi tetap ada kerjaan ya, ada yang bisa dilakukan gitu ya, masih tetap bisa berkarya gitu ya, yang tadinya hanya buat teman-teman komunitas gitu kan, kita berkarya bikin buku gitu. Nah ternyata animonya bagus nih, sambutannya bagus dari teman-teman, ternyata dari teman-teman di luar komunitas juga banyak yang mau juga gitu. Jadi akhirnya nah itu juga mulai dipromosikan dan disosialisasikan di internet Mbak Joanna, terutama di sosial media saya gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya seriusin nih apa gerakan nulis yuk ini ya. Jadi saya mulai bangun personal brandingnya juga, saya mulai lakukan kegiatannya ini juga dengan rutin gitu ya. Dan alhamdulillah sudah semakin banyak nih teman-teman yang mau ikutan gerakan ini juga Mbak Joanna. Jadi kebetulan kita sudah masuk batch kelima ya kemarin, terus sudah ini bukunya juga sudah banyak yang terbit nih gitu. Iya, jadi tadinya awalnya ini pilot project-nya ini nih ya. Jadi 9 orang. Iya, kamu juga ikut kan? Iya. Nah, betul. Jadi dari awalnya satu buku ini, kemudian bisa berkembang lanjut lagi ya? Sampai lanjut lagi sekarang sampai buku kelima itu saya rasain banget perbedaannya gitu. Waktu awal-awal kita nggak promosiin, nggak share ke banyak. Ternyata hasilnya nggak menyangka ya, nggak nyangka bisa seperti ini gitu. Jadi saya senang banget, soalnya karena dengan gerakan ini saya bisa istilahnya bisa bantu teman-teman juga untuk tetap terus berkarya ya, meskipun di rumah aja, meskipun selama pandemi ini gitu ya. Ada karya-karya yang
lahir gitu ya dari masa pandemi ini, dan justru malah lebih banyak ya karyanya ya selama pandemi ini gitu dibandingkan Iya, waktu sebelum pandemi gitu. betul. Mm-mm. Iya. Karena dulu paling mungkin ya 1 tahun itu saya hanya bisa bantu orang bikin buku 1 sampai 2 buku gitu Mbak Joanna. Tapi selama pandemi ini kemarin Hah? itu saya sudah bantu kira-kira 1 tahun itu bisa 6 buku. 6 buku Lebih ya, kayaknya. wow. Iya, lebih malah. Iya, jadi Iya, jadi ternyata lebih produktifan waktu pandemi ya ya benar dibandingkan kan? waktu sebelum pandemi. Iya, benar. Kayaknya nggak Iya. masuk akal ya. Mic ini Mm-mm. bisa kita Mm-mm. lebih produktif ya. Kayaknya nggak masuk akal ya. Betul. Ya kan Mm-mm. orang di luar sana nggak mengerjakan apa gitu kan. Sedangkan kita itu lebih banyak bisa berkarya gitu kan. Banyak karya yang bisa Betul. dihasilkan gitu ya. Jadi nulis Betul. yuk, gerakan nulis yuk ini berarti baru muncul, baru ada itu pada saat pandemik ya. Betul, Kalau betul. gerakan Just nulis yuk itu awal-awal ya. pandemi ya, tengah-tengah Awal lah ya. ya, sekitar bulan Agustus 2000 tahun lalu. Oh, tahun lalu. Ini kan Agustus Mm-mm. ya, berarti tahun lalu ya. Ya, Oke, buat setahun nih itu kita. tahun. Oh, Betul. oke oke. Bisa menghasilkan banyak sekali. Itu membantu banyak orang untuk membuat buku. Itu kalau ada orang seringkali ya kita kalau ayo membuat buku gitu kan. Itu seringkali orang oh aku nggak punya apa istilahnya hobi, nggak punya passion di Mm-mm. Mm-mm. menulis buku. Itu gimana ya Penny? Kalau ada orang-orang tertentu yang padahal kan seharusnya bisa semua orang bisa menulis buku. Itu mungkin Penny bisa sharing di sini bahwa semua orang itu bisa menulis itu gimana ya? Kan ada orang nggak hobi, nggak Iya. pinter, nggak bisa menuangkan dan sebagainya. Mungkin Penny bisa sharing karena kan sekarang muridnya sudah banyak ya Penny ya, banyak pengalaman di bidang Iya. gimana? Jadi ini lucunya nih Mbak Joanna. Yes. Jadi kebanyakan yang Mm-mm. ikut di nulis yuk ini justru yang nggak punya pengalaman nulis nih Mbak Joanna. Jadi Oh, oke. kebanyakan justru bukan penulis atau mungkin yang memang sudah pernah punya buku sebelumnya gitu. Ada yang memang penulis juga yang ikut, yang sudah punya buku juga ada. Tapi memang kebanyakan justru eh, teman-teman yang ikut di nulis yuk itu justru belum pernah punya karya. Kemudian ada juga yang belum pernah nulis sebelumnya, ada juga yang nggak bisa desain gitu. Tapi ternyata mereka bisa berkarya dan karyanya Iya. juga bisa dibilang bagus-bagus gitu. Saya juga tadinya juga nggak menyangka ya, ternyata teman-teman niat juga ya, niat banget bikinnya gitu. Di luar ekspektasi saya, ternyata bukunya bagus gitu. Jadi ikut gerakan nulis you ini nggak masalah kalau kamu nggak bisa nulis, kamu nggak bisa Mm-mm. desain, kamu belum pernah nulis sebelumnya, atau enggak kamu nggak pernah punya buku sebelumnya, itu nggak masalah Mbak Joanna, karena eh, saya ada ini kebetulan ada formula untuk bikin Oh, oke. buku supaya teman-teman yang tadi ya yang nggak pernah menulis sebelumnya atau nggak punya kemampuan desain sebelumnya, nggak punya kemampuan untuk menulis, tapi masih bisa tetap berkarya, Mbak Joanna. Jadi Gitu. eh, Dapat ada formula. ada formulanya gitu. Jadi saya mau bagikan deh Apa di sini formula? deh buat teman-teman ya, biar Ya. teman-teman juga bisa mulai berkarya juga ya, karena berkarya itu penting buat kita. Jadi kita Nah. bisa meninggalkan legacy ya untuk kita. Jadi bisa Mm-mm. meninggalkan legacy untuk keluarga kita juga. Nah, buat teman-teman nih yang mau mulai menulis, cuman nggak tahu ya mulai dari mana, saya mau bagikan nih tips pasti saya. Jadi saya sebutnya tips pasti ya, Ya. PASTI gitu. ASTI. Jadi pasti itu apa sih, Mbak Juanda gitu? Ya. Pasti itu jadi P-nya itu kalau mau nulis buku nih ya teman-teman, pertama itu harus apa menentukan juga apa pilih temanya gitu ya. P-nya itu pilih tema. Jadi Pilih kalau mau tema. nulis buku, pertama kita tentuin dulu nih kita temanya mau apa nih gitu. Nah, tema ini kalau saya selalu bilang ke teman-teman, usahakan cari yang simple-simple aja gitu, jangan yang susah-susah gitu. Jadi cari sesuatu yang dekat dengan kita, atau enggak
apa yang kita kuasain banget gitu, Mbak Joanna. Jadi Iya. misalnya ini ya, misalnya saya ibu rumah tangga gitu ya. Saya jagonya misalnya apa? Masak gitu. Ya, kita bikin cerita aja tentang memasak, bisa gitu. Atau mungkin saya suka berkebun misalnya. Ya kita bikin aja Iya. cerita tentang berkebun atau mungkin tentang tanaman gitu. Itu bisa. Jadi kita cari tema-tema yang sederhana, yang dekat dengan kita atau sesuatu yang kita kuasain. Nah, itu Iya. P ya tadi ya. Kemudian A-nya itu apa? A-nya itu audience. Nah, jadi kalau mau Oke. bikin buku, teman-teman apa? Tentuin nih apa audiensnya siapa. Jadi semakin spesifik audiensnya itu semakin bagus. Soalnya nanti berhubungan sama bahasanya ya. Kita menyampaikannya itu bahasanya seperti apa. Jadi misalnya audiensnya anak-anak. Anak-anak juga kan rentang umurnya besar ya, Mbak Joanna. Anak-anak itu Iya. dari 0 sampai 17 tahun itu masih dibilang anak-anak gitu kan. Nah, kita juga Oke. harus spesifik gitu ya, menentukan misalnya anak-anaknya juga umurnya berapa nih misalnya gitu. Misalnya kita mau ambil yang usia sebelum sekolah atau usia yang kelas 1 sampai kelas 4 atau kelas 4 ke atas gitu ya, atau preteen atau remaja gitu ya. Nah, itu kan bahasanya kan beda-beda. Nah, kalau Iya. kita tentuin lebih spesifik, misalnya anak-anak sebelum masuk sekolah gitu ya, usia sebelum masuk sekolah tuh kira-kira usia 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita kalau bikin buku untuk mereka itu biasanya kan bahasanya lebih sederhana, lebih sedikit gitu ya. Hurufnya besar-besar gitu, kata-katanya lebih sedikit, gambarnya lebih Iya. banyak ya, kayak gitu. Jadi apa bisa bisa kita ini ya, kita bisa antisipasi. Nah, kemudian Iya. S-nya itu segera mulai. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau bikin buku gitu ya, mau berkarya, apa? Kalau misalnya punya ide gitu ya, segera dikumpulin nih, apa? Mulai dicatat gitu ya. Soalnya kalau nggak dicatat kadang lupa gitu. Jadi kalau udah lagi misalnya lagi jalan, lagi apa gitu, ketemu ide gitu ya, boleh tuh langsung Hmm. dicatat. Nah, jadi apa? Jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian PAS, T ya. T-nya itu apa? T-nya itu tuangkan ide dan gagasan. Jadi jangan ditunda-tunda. Kadang itu yang bikin bikin buku lama ya, Mbak Joanna. Dia suka Iya, betul. menunda nih gitu. Apa? Nanti aja deh gitu. Udah dapat ide nih, tapi mau dituangkan gitu ya, mau bikin story-nya gitu ya, tapi kita suka menunda-nunda. Nah, itu jangan jangan ditunda-tunda. Jadi mumpung nih lagi dapat ide, langsung masuk ke komputer ya, buka komputer langsung kerjain gitu. Nah, jadi Betul. bisa lebih cepat lagi. Nah, kemudian tips terakhirnya itu adalah inspirasi bisa datang dari mana aja. Nah, ini maksud saya iya, inspirasi itu datangnya itu bisa kapan aja, bisa dari mana aja. Kadang dari sesuatu yang kecil gitu ya, atau enggak sesuatu yang dekat dengan kita gitu tuh bisa jadi inspirasi gitu ya. Kadang misalnya kita lagi jalan-jalan gitu ya, terus kita lihat Hmm. ada apa, ada binatang lucu gitu ya, itu bisa jadi ide juga gitu ya. Nah, jadi jangan batasin idenya gitu ya. Jadi kita apa mengalir aja gitu ya. Ide itu bisa datang dari mana aja. Nah, kalau gunakan tips pasti saya ini, ya mudah-mudahan bisa ya jadi buku gitu ya. Karena teman-teman kebetulan di kelompok ini ya, di komunitas ini, di gerakan nulis you ini, itu sudah mempraktekkan ini ya, dan sudah menghasilkan buku-buku nih ya. Ini nanti akan ada yang baru lagi nih bulan ini ya, terbit lagi nih gitu. Iya. Hmm. Ya, ini saya sudah ada dua buku ya. Wah, iya. Yang nanti akan Kamu berbagi lumayan langsung. produktif juga ya, Mbak Joanna ya. Iya benar, terus terang ya Penny ya, dulu sebelum Hmm. pandemik itu saya belum pernah punya karya buku ya sama sekali ya, kan cuma Hmm. mengajar aja, nggak Hmm. punya karya apapun gitu kan. Semenjak Hmm. mengenal Penny ini, jadi saya itu ini apa?
mulai mempunyai buku, mempunyai karya gitu kan. Jadi nggak disangka sama sekali gitu ya, justru dipandangin seperti ini. Gitu. Nah, Penny ini memang orangnya ini banget ya, sabar gitu kan dalam artian kelasnya membantu teman-teman di dalam kelas ini ya, nulis yuk ini ya, gerakan nulis yuk ini ya, sampai prosesnya sampai bukunya itu jadi gitu. Karena kan semua diajarin ya, tadinya nggak tahu dan sebagainya gitu ya. Iya, iya, iya. Saya pengen aja ya, Mbak, apa biar teman-teman itu apa ya? Kayak misalnya teman-teman yang baru mulai nulis gitu ya, terus bikin buku gitu Iya, ya. Saya pengen teman-teman tuh ngerasain seneng gitu ya. Oh, aduh, akhirnya punya buku juga gitu. So, akhirnya abis itu setelah itu terpacu lagi untuk terus berkarya gitu ya. Jadi iya benar. jangan sampai baru mau mulai bikin buku karena prosesnya lama nggak jadi stres sendiri terus nggak mau berkarya lagi gitu. Jadi saya pengen teman-teman juga apa ya terpicu lagi untuk bikin karya lagi gitu ya. Jadi nanti karyanya jadi banyak gitu Mbak Joanna. Ya. Jadi tadi formula pasti ya. Pasti yang pertama Betul. P-nya itu pilih tema gitu ya. Temanya lebih Mm-mm. dulu ya. Itu yang Betul. A-nya kan audience gitu kan. Terus yang Mm-mm. ketiga tuh tekniknya tuh segera mulai, jangan ditunda gitu kan. Terus Betul. setelah itu Betul. ya, tekniknya itu tuangkan ide gitu kan. Betul. Terus yang Betul. kelima tuh inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari hal yang sederhana dalam Mm-mm. artian apapun bisa. Seperti Betul. saya lihat di Instagramnya Penny ini ya, Mm-mm. yang Mm-mm. terbaru itu ada ini ya, apa, ada kura-kura yang lucu sekali itu. Itu bisa Iya, jadi betul. ya, Betul, betul, betul. Jadi apa itu, Mbak? itu sebenarnya piaraan anak saya ya, Mbak Joanna. Jadi Ya, apa? Iya, tadi yang seperti saya bilang. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jadi kayak hewan ya, peliharaan itu juga bisa jadi inspirasi. Kayak teman kita nih kemarin ya, ada dua orang mhm, yang inspirasinya sama loh dari hewan kura-kura ini juga. Dari iya, Miss Betty sama jadi, Bu Mary. Iya, dia sama-sama oh, apa tokoh utamanya kura-kura. Tapi pasti ceritanya beda karena tiap orang itu apa pasti punya cerita dan ceritanya itu pasti beda gitu ya ketika dituangkan dalam bentuk tulisan itu meskipun sama-sama tokohnya kura-kura tapi ceritanya pasti beda gitu ya. Nah, pasti itu beda, juga iya, jadi teman-teman juga jangan takut kalau mau berkarya nih. Jadi setiap orang itu diciptakan punya apa ya ciri khas masing-masing ya. Jadi iya, meskipun tadi ya kayak temanya sama gitu ya, tapi cerita kita pasti berbeda dengan orang lain gitu. Jadi jangan takut untuk berkarya ya. iya. Jadi untuk teman-teman ya, mungkin Penny bisa beritahu mungkin Mm. IG-nya tuh apa ya, Penny ya, Oh supaya iya, teman-teman bisa oke. bisa itu DM atau bisa menghubungi Penny Heeh, kalau ingin tahu ya, tentang buku, ya, langsung ingatnya sama ya. Penny gitu kan. Boleh, boleh. Boleh banget ya buat temen-temen nih yang mau berkarya, mau bikin buku, atau mau tanya-tanya seputar desain, konten gitu ya, atau membuat buku, bisa hubungin saya di Instagram saya @pennyulandari626. Saya juga punya YouTube channel saya yang baru baru dibikin ya. Jadi nanti di sana juga teman-teman bisa pelajarin juga beberapa tutorial-tutorial dan inspirasi-inspirasi seputar berkarya, seputar bisnis internet. Jadi welcome banget ya kalau teman-teman mau tanya-tanya atau mau berkarya bersama, welcome banget hubungin saya. Ya, di apa itu Instagramnya ya, Penny ya. @pennyulandari626 sama di YouTube channel juga itu. Sampai Penny Facebook Wulandari. juga, Penny Wulandari 626. Gitu. Itu kalau boleh tahu kenapa kok 626? Kenapa bukan nomor lain gitu? Kenapa 626 itu apa? Mungkin ada, mungkin ada teman Iya, ya, kan pasti ya ada sesuatu tuh. Kenapa orang iya. kayak ini menggunakan ini gitu? Coba mungkin ada mungkin dijelaskan sama Penny, kenapa harus 626?
Gitu Penny. Iya Mbak Jona, jadi sebenarnya saya pengennya Penny Wulandari aja. Cuman ternyata pas saya itu pakai itu nggak bisa, udah dipakai orang lain ya. Jadi akhirnya Oke. pilihannya harus pakai apa angka gitu ya. Saya pikir Nah, ya. angka berapa ya? Jadi saya pakai angka 626 karena itu adalah nomor Mapala saya. Jadi itu adalah nomor keanggotaan Mapala sebenarnya Mbak Joana gitu. Jadi nggak ada yang pakai gitu ya. Kebetulan ya udah saya pakai itu di semua akun saya gitu. Jadi ya biar biar mengingatkan lagi ya dan biar deket juga ya dengan impian saya ya gitu. Ya, impiannya juga ini ya, apa istilahnya Hmm. 626 juga ya, berhubungan dengan 626 ini ya. Iya, berhubungan dengan Apa 626 juga. impian Jadi pertama? saya jadi saya pengen punya karya dengan 626 karya ya, Mbak Joanna gitu. Jadi eh, angka 626 ini menurut saya ya bisa dibilang deket banget ya dengan saya. Kemudian ya biar biar ingat terus lah ya dengan impian saya. Jadi biar cepet-cepet bisa tercapai begitu Ya, Mbak ya, Joanna. ya, jadi ayo teman-teman yang ini ya berkarya membuat buku gitu kan, dalam artian nggak masalah kalau nggak pengalaman gitu kan, nanti akan dibantu Mm-mm. gitu kan ya. Apalagi Betul, ada beberapa pasti yang tadi itu, semua pasti bisa gitu ya ini ya. betul, betul Mbak Joanna. Ya, mungkin apalagi ya Penny mau sharingkan di sini selain membuat buku ini, mungkin ada Mm-mm. sesuatu lagi, mungkin pesan buat kita semua gitu, Penny, yang Ya, bisa di-sharingkan. mungkin ini ya, ini pengalaman juga ya, pengalaman pribadi juga Mbak Joanna. Jadi pandemi ini memang dialami oleh semua orang ya, satu dunia Orang kita ngalamin ini gitu ya. Dan dari pandemi ini saya banyak belajar, saya banyak apa juga ya, banyak pengalaman juga jadinya ya, dan banyak mencoba hal yang baru. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena siapa tahu ternyata hal yang baru itu bisa jadi apa ya, sesuatu yang membantu kita ya. Kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu ternyata bisa membantu kita atau membantu orang lain gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, jangan takut juga untuk mencoba berani ya. Seperti ini ya, kita juga awalnya juga nggak tahu ya mulai dari mana, tapi setelah ada mentor, kemudian kita juga ada arahan, kita mulai mulai keluar dari zona nyaman, kita mulai mencoba sesuatu yang baru, seperti IG Live, kemudian juga ya, saya juga terutama saya juga ya Mbak Joana mulai berani ya. untuk bicara di depan umum yang tadinya dulunya aduh nggak berani gitu ya. Ya, Tapi akhirnya saya berani, akhirnya saya juga benar. berani mengungkapkan apa ya pemikiran saya. Jadi saya juga mau encourage teman-teman untuk mulai berani, mulai sesuatu yang baru dan tetap terus semangat ya untuk mencapai impian. Gitu Mbak Joanna. Iya, memang kita harus bisa menjalani proses. Ya, setiap orang kan ada prosesnya masing-masing ya, Betul, Penny ya. betul, Apalagi di pandemi ini. Jadi, istilahnya tetap semangat, apalagi ini di Hari Kemerdekaan Indonesia ya, betul. harus tetap semangat ya, gitu. Iya. Ini ada beberapa teman yang sudah join di tempat kita ini ya. Ada Oh iya, Elina atau halo Toto. Mbak Elina. Halo. Iya, iya betul betul. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir, yang hadir langsung dan yang dengerin rekamannya juga ya. Ya, Semoga sama tetap terima kasih. semangat ya. Semangat ya. Oke, Penny, kalau misalkan udah nggak ada lagi yang perlu di-sharingkan, mungkin jadi kita praktis sampai di sini ya. Nanti kita bisa Oke. ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Nanti saya ingin tanya lagi sama Penny selanjutnya ya, Penny ya. Boleh, terima Oke, kasih banyak ya Mbak Joanna. ya, Semoga apa sukses selalu ya IG Live-nya. Semangat terus ya ya, Mbak Joanna. ya, oke, thank you ya, Penny ya, saya sharing ya. Terima kasih. Oke, ya, Bye Mbak Joanna. bye-bye. Bye teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke.
Oke, terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah join di live ini maupun nanti yang lihat rekamannya. Oke, sampai jumpa di sesi IG Live saya berikutnya.